27 Desember pertama kali DM tapi belum PDKT lah ceritanya, cuma pengen kenalan doang, pengen kenalan. Tapi kenapa mau DM Ustadz Syam? Cantik. Jadi aku DM-an tuh sebenarnya DM sama mamanya, bukan DM sama dia. Cuma pakai akun dia. Walaupun ada mungkin yang gak sependapat dengan Syam gitu ya, karena mungkin teman-teman yang lebih syar'i di luar sana yang lebih soleh itu gak mau kayak gitu. Tapi benar-benar Ustadz Syam sendiri rasanya gak pengen bisa, kenal orangnya gitu. langsung. Dan aku gitu kan. ngomong juga sama mamaku kan, aku bilang, "Mak, pengen kenalan sama anak ini tapi katanya pakai perantara." Kata mama, "Jangan beli kucing dalam karung," kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dad Orami, kembali bersama dengan saya Liza Maria Lijapri. Kali ini di edisi bulan Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua Mom and Dad Orami di luar sana. Nah, edisi spesial bulan Ramadan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bersama dengan siapa? Bersama dengan Ustadz Syam dan Mbak Jihan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pasangan suami istri baru ini nuansanya masih honeymoon banget. Ramadan pertama Ya. Yes. Ini berarti udah berapa lama menikah ya? Ini kalau dari sebulan sebelum Ramadan ya sayangnya. Hah, berarti ini Iya. sebulan sebelum Ramadan. Tanggal berapa Rajab kemarin? Tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab berarti 1 bulan 3 hari sebelum Ramadan. Dan itu gimana? Sebelum masuk bulan Ramadan ini ada beda nggak rasanya gitu ketika mau masuk bulan, dipikirin pertama kali Ramadan ya, punya suami, punya istri, ada nggak sempet ada persiapan khusus yang dilakukan? Nanti mau buka apa ya, lebih khusus masak atau apa, ada nggak dari Ustadz Syam atau dari Mbak Jihan? Dari istri dulu lah. Iya sih pasti yang harus siapin sahur atau apa, cuman ternyata kan sahurnya di studio juga kan. Aku pikir bakal masak-masak nih ya, ternyata enggak. Jadi bukanya aja kan, atau buka juga buka di studio? Di luar kayaknya ya. Padat merayap ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau dalam hati pengennya sih disiapin sama istri gitu ya. Minimal kalau bukan istri yang masakin, istri yang nyiapin. Jadi istri ikut dong terus ke studio. Iya, ikut selalu. Iya, mantap lah. Tapi kalau boleh tahu ya, kan kalau mendengar ceritanya perkenalan kalian itu juga tidak lama ya? Enggak. Itu boleh cerita sedikit nggak Ustadz Syam? Oh, aku yang cerita ya. Karena kayaknya yang melakukan pendekatan pertama sang pria ya. Tapi yang inget tanggal tuh istri gitu. Nanti ditambahkan tanggalnya kalau lupa. Jadi tanggal berapa sayang pertama kali? 27 Desember. Jadi ini pelajaran aja, katanya memang istri lebih mengingat loh. Kalau masalah angka gitu ya, tanggal segala macam. 27 Desember pertama kali DM tapi belum PDKT lah ceritanya, cuma pengen kenalan doang, pengen kenalan. Tapi kenapa mau DM Ustadz Syam? Cantik. Yang dilihat apa sih waktu itu, lagi ada Wajahnya. konten? Enggak, maksudnya lagi ada konten tertentu yang pertama kali ngelihat konten yang bikin aku tertarik itu konten dia bahas tentang haid. Ya, kalau pembahasan tentang darah haid segala macam itu kan masalah ikhtilaf, masalah khilafiyah, artinya masalah perbedaan pendapat. Tapi aku lihat cara pembawaannya itu walaupun perbedaan pendapat, beliau nggak strict terhadap satu pendapat aja. Jadi aku nggak kaku gitu ya? Nggak kaku terhadap satu pendapat. Jadi aku pikir anaknya luas lah, cerdas lah, karena semakin cerdas orang semakin mau menerima pendapat yang lain gitu. Dari situ pertama lihat, terus akhirnya ya pengen kenalan gitu kan, apakah nyambung atau enggak gitu. Jadi akhirnya pas lihat ke DM ke Instagram, kan awalnya lihatnya di TikTok soalnya. Kalau TikTok, untuk nemu di Instagram namanya nggak aneh-aneh ya. karena nge-link kan dari TikTok ke Instagram tuh nge-link. Karena kalau di TikTok tuh nggak bisa DM kan, jadi harus ke Instagram dulu. Ternyata di Instagram udah follow duluan, ya nggak sih? Sudah follow duluan. DM pertamanya aku fallback di sini ya, katanya. Karena di TikTok dia nggak fallback siapa-siapa. Jadi TikTok emang nggak follow siapa-siapa. Akhirnya di Instagram aku follow dia, alasannya. Dan ternyata dia balasnya pun ngerespon gitu kan. Jadi aku juga nggak masuk kalau nggak ada respon gitu. Akhirnya kenalan. Ya lama nggak tuh reply DM-nya tuh? Itu 27 Desember udah itu aja. Langsung dibalas tuh. Iya, itu langsung balas. Penantiannya nggak ada deg-degan lama gitu ya Ustadz Syam ya? Aku DM tuh DM doang biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi kan kadang-kadang ada DM yang dibalasnya 2 minggu kemudian. Oh, enggak. Aku DM kamu langsung balas ya? Iya, langsung di hari itu. Langsung di hari itu, tapi aku balas lagi nggak? Iya, balas. Terus kamu masih balas?
Aku read doang. Kamu nggak balas lagi? Nggak balas lagi. Oh, deg-degan. Deg-degan nggak tuh Ustaz? Nggak juga sih karena belum ada rasa. Baru awal, iya. Terus abis itu pendekatan berikutnya? Pendekatan berikutnya karena ngelihat story di Instagram, akhirnya nggak ngelihat ke TikTok lagi, ngelihat di Instagram lagi, ngelihat kesehariannya, terus ngelihat tempat tinggal dia, terus ngelihat lingkungannya, dan yang paling bikin aku tertarik ya lingkungannya gitu. Kenapa Ustaz? Karena lingkungannya lingkungan pesantren, lingkungan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena ingat satu hadis Nabi itu almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung daripada temennya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa menilai orang dari lingkungannya sebenarnya. Lihatlah lingkungannya untuk kenal orangnya. Betul, gitu ya. iya. Wow. Jadi mengambil dari situ ya udah tertariknya karena lingkungannya. Akhirnya karena tertarik sama lingkungannya, nanya-nanyanya tuh nanya-nanya lingkungannya sebenarnya. Nanya-nanya tempat tinggal dia gitu. Akhirnya dia yang nawarin, kesini dong main gitu, kasih motivasi ke santri gitu. Aku bilang, wah lampu hijau ini nih. ditunggu nih. Ya kan harus ketemu langsung juga, nggak mungkin juga karena sosial media aja terus langsung. Siapa tahu pencitraan, benar, siapa tahu bener kan kita atau nggak siapa tahu. tahu filternya aja yang kenceng gitu ya. Jadi pengen lihat aslinya aja karena banyak yang di sosial media burung nuri pas ketemu burung hantu. Oh gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jauh ya. Iya jauh. Jangan sampai karena efek doang nih cakepnya kan. Akhirnya ya udah ketemu langsung, ditawarin tuh aku nggak bisa ya Iya, awalnya. belum. Ya karena belum ada mengarah ke sana kan. Belum ada mengarah Oh, ke jadi sana. nggak bisa tuh maksudnya nggak Iya datang. belum tertarik juga Oh, ya. oke, Emang oke. ada lampu hijau tapi belum Belum ada terlalu. perbincangan menuju perkenalan sih kalau itu ya. Belum Iya, memang masih ditawarin cuman main aja. tawarin main Oh, karena oke. kan ya Jihan sosoknya biasa gitu. Ini ada public figure yang DM Jihan, jadi ya udah sekalian aja nawarin main ke pesantren gitu. Dan akhirnya datang. Belum. Lama dulu ngobrol-ngobrol. Ah. Ngobrol-ngobrol aku sering nge-reply, dia pun nge-reply. Jadi jual mahal juga. dulu nih ya. Ah. Tunggu nih. Tahu lama-lama ya kepikiran juga aku kan. Kepikiran barulah aku tanya ulang, tawaran yang kemarin masih berlaku nggak? Gitu. Tawaran buat main tuh masih berlaku nggak? Akhirnya kata dia udah main aja kapan bisanya gitu. Ditawarin hari apa sih? Hari Senin tapi kau bisa Minggu. Ya ditawarin hari Senin, aku bisanya hari Ahad doang karena Senin itu syuting. Akhirnya datanglah ke sana, ketemu untuk pertama kali. Ya, Ustadz Syam yang tadi yang kita lagi bahas mengenai lingkungan itu, karena di psikologi pun ada teori yang mengatakan bahwa kalau kita mau kenal diri kita dan itu kadang-kadang kan ngelihat diri kita susah ya gitu. Kita nggak tahu siapa jati diri kita gitu ya. Berkaca lah gitu. Nah berkaca itu maksudnya ngeliatin lingkungan sekitar tuh. Kita suka nggak dengan teman-teman di sekitar kita? Kita suka nggak perilaku keluarga kita bahkan mungkin gitu kan? Kita suka nggak dengan apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitar kita? Nah kalau nggak suka tapi kita masih ada di situ, jangan-jangan kita pun turut melakukan apa yang mereka lakukan yang tidak kita suka lihat tersebut. Gitu. Jadi gitu. Jadi nyambung banget tuh sama Al-Quran yang tadi hadis yang dibilang sama Ustadz. Nah, tapi balik lagi ke Ustadz sama Mbak Jihan. Begitu datang akhirnya. Gimana lingkungannya? Begitu datang ya di luar ekspektasi ya. Maksudnya lebih di atas lagi gitu. Wow, alhamdulillah. Karena aku datang tuh ya karena kenalnya cuma Jihan doang, ya pengennya ketemu Jihan doang. Tapi ternyata karena daerahnya daerah puncak dan mungkin mereka khawatir aku nggak ketemu tempatnya segala macam, mereka tuh jemput gitu. Jihan tuh jemput sampai ke jalan raya gitu. Tapi Ya. keluarga tahu ya Mbak Jihan Keluarga waktu tahu, itu ya? jadi dari awal emang udah cerita ke keluarga gitu. Oke. Dan akhirnya dijemput pula. Dijemput ya itu yang bikin aku yang kayak menghargai tamu banget gitu, menghargai orang yang datang gitu. Walaupun aku datang tuh karena temenan sama anaknya, tapi sampai seorang orang tuanya, seom-om tantenya, setante-tantenya tuh turun buat ngejemput gitu. Nah, itu penilaian pertama aku. Dan pas dia turun dari mobil, wah ini mah nggak berbeda dari fotonya gitu. Bukan burung hantu ya? Iya, bukan, Ini bukan. burung nuri plus Iya, plus gitu ya? plus. Jadi nggak berbeda lah dari gambarnya gitu. Ya udah akhirnya naik ke atas, tapi tuh nggak pernah ngobrol sama sekali. Maksudnya nggak pernah ngobrol itu Emang nggak pernah dengar Mbak suara Jihan dia? sama Jihan diam aja gitu. Oh kenapa? Kenapa Karena Mbak Jihan? emang nggak boleh kalau sama papa gitu. Oh. Jadi ya udah sama keluarga aja, tapi Jihan ada di situ. Paling ngobrolnya ya ikut nimbrung. Padahal lah. ada momen-momen gemes nih pengen ngobrol itu ada juga. Ya aku sih ya, tapi ya mungkin Allah sudah takdirkan seperti itu ya. Aku tuh kalau ketemu akhwat atau ketemu cewek tuh biasa aja aku ngobrol. Kalau aku nggak punya ini ya, maksudnya perkenalan awal tuh ya udah emang gue nggak ngapa-ngapain juga, orang Iya, iya, rame iya. ini. Iya, iya. Yang salah tuh kalau gue berdua-duaan ngobrol sama lu gitu. Tapi pada saat ketemu dia itu akunya yang nggak bisa ngobrol juga gitu. Oh. Jadi akunya yang kayak ngobrolnya sama keluarganya gitu. Jadi Tiba-tiba bukan- gugup gitu ya? Tiba-tiba nggak mau ngobrol sama jihannya gitu.
Dan kemudian akhirnya prosesnya kok kemudian bisa berlanjut, udah nggak ngobrol, udah jadi lebih yakin gitu dapat keteguhan itu dari lingkungan keluarga itu dari lingkungan justru. itu. Jadi setelah sampai ke sana, aku cari mana keluarga dia yang bukan orang dalam. Maksudnya bukan orang dalam tuh orang lain gitu. Misalnya seperti ipar, itu Yang kan orang mungkin lebih luar. objektif gitu ya. Yes, ya. Jadi orang luar, orang luar. Oh ada salah satu ustadz di sana. Oh bukan saudara, cuma menantu gitu ya. Jadi orang luar lah ceritanya, yang lebih objektif untuk menjawab itu. Nah ada momen ketika aku berdua dengan si Ustadz Asad gitu. Momen berdua itulah yang aku ambil untuk nanya gitu tentang keluarganya. Aku nggak nanyain dianya, aku nanyain gimana mamanya, gimana bapaknya, gimana keluarganya, gimana lingkungan sekitar sini. Baru terakhir aku nanyain orangnya, gimana anak Jihan. ini, iya gimana Jihannya gitu. Kata beliau ya bagus Ustadz gini segala macam. Ya udah, akhirnya setelah itu pulang kepikiran. Jadi kepikiran itu pas pulang dari situ. Nggak bisa tidur gitu ya. tidur aja gitu. Tidurnya nggak ngaruh ya. Subuh mau syuting gimana? Katanya kalau lagi jatuh cinta nggak bisa tidur, udah kayak sakit gigi. Tidur aja karena nggak bisa tidur pun sama dia dibatasin gitu. Kalau lagi chatting kan kita bukan ta'aruf yang kayak nggak pernah ngobrol sama sekali, maksudnya Iya. kita nggak pernah ngobrol langsung, tapi Tapi di kalau DM, chatting iya. lancar gitu ya. Aku nggak mau ditawarin sama dia kayak gitu. Kan ta'aruf yang terkenal di Indonesia itu kan pakai perantara ya. Saya lo nggak bisa ngobrol sama gue, lo harus ngobrolnya sama orang tua gue gitu, melalui ini harus ada perantara. Aku nggak mau kayak gitu. Oh, Mbak Jihan malah bilang Ya gitu. awalnya waktu ngajak taruh Jan langsung ngasih nomor papa, hubungin lewat papa aja gitu, karena Jan kan nggak biasa ngomong sama yang lain, laki-laki lain gitu yang baru, makanya. Tapi setelah itu nggak Kayaknya tahu- perlu kenal sendiri Iya, nih gitu ya. Cuma kata Aku yang nggak mau. kan Jan awalnya nawarin nomor papa, terus Ustadz Syamil nggak mau. Baru tapi akhirnya Jan tanya ke mama, papa ini gimana, dilanjutin nggak chattingannya? Ya udah dilanjutin aja, tapi kan mama selalu bantu jawab dan lain-lain. Jadi selalu diawasin mama lah jawaban-jawaban Jihan. Oh, Mbak Jihan tuh anak ke Dari dua bersaudara. dan pertama kali menikah atau Enggak, kakak udah kakak pernah udah, berarti ya? iya. Oh, oke. Jadi udah pernah ada proses Iya, itu benar, juga iya. sebelumnya ya. Dan akhirnya berlanjut sampai akhirnya yakin gitu Jadi kan. aku DM-an tuh sebenarnya DM sama mamanya, bukan DM sama dia. Cuma pakai akun dia. Cuman yang ngetikin orang lain Iya, gitu. iya. Ya udah, karena aku bilang ya nggak bisa lah aku kalau kayak kenal orang tuh tapi melalui perantara gitu. Apalagi perantaranya adalah orang tua kamu gitu ya. Ya kali ada orang tua ngejelek-jelekin anaknya gitu kan. Pasti yang dimunculin manis-manisnya aja gitu kan ya. Walaupun ada mungkin yang gak sependapat dengan Syam gitu ya. Karena mungkin teman-teman yang lebih syar'i di luar sana yang lebih soleh itu gak mau kayak gitu. Mau Tapi bener-bener Ustadz Syam sendiri rasanya aku gak mau, gak pengen bisa, kenal orangnya gitu. langsung Dan aku gitu kan. ngomong juga sama mamaku kan. Aku bilang, "Mak, pengen kenalan sama anak ini tapi katanya pakai perantara." Kata mama, "Jangan beli kucing dalam karung," kata dia. "Jangan beli kucing dalam karung, udah nggak ketemu, nggak ngobrol pula, kita mau kenalan gimana gitu." betul, Jadi karena aku cuma pengen tahu gimana cara dia ngerespon di saat aku ngobrol ini, nyambung nggak. Saat aku misalnya ngelucu, menurut dia nggak lucu, ya kan ntar akhirnya ini banget. Dan ini insya Allah untuk seumur hidup ya. Kalau nggak nyambung Iya. seumur hidup gimana ya? Kayaknya Terus tapi gitu. akhirnya kok boleh bisa gitu. Nggak tahu lah dia. Aku pada saat itu pride juga, lo nggak mau ya udah gitu. Gimana kok boleh sayang? Ya tanya ke mama papa sih, ini dilanjutin gak? Ya udah coba aja, jalanin aja dulu. Kalau misalkan dia serius ya dia bakal terus ngejar kayak gitu kalau kata mama. Iya. Dan itu terbukti. Iya, dikejar terus. Nggak apa-apa Pak Ustadz, memang begitu perempuan, kita selalu bilang kita yang dikejar ya. Emang iya sih, aku nggak pernah nge-DM dia duluan, jadi selalu Ustadz Syamil duluan. Gitu. Jadi Jen cuma balesin doang apa pertanyaan dia. Tapi andai dia nge-DM duluan, langsung minus. Oh iya. Iya, apa bedanya Anda dengan fans-fans yang lain gitu? Iya, betul benar ya. Jadi ini jadi pelajaran, kadang-kadang jual mahal itu Iya. oke banget ya. Oke, nah Jual mahal boleh, sombong jangan. Iya. Tapi akhirnya kemudian yaudah deh ini yakin kayaknya udah panggilan hati untuk menikah, itu di titik apa kalau dari Ustadz Syam? Kalau dari aku yakin untuk menikah itu di titik dimana aku udah mulai capek mencari yang sempurna. Jadi kalau menurut penilaianku selalu pasti aku menemukan kekurangan gitu. Udah cakep nih tapi sayang deh gak nyambung, nyambung nih sayang nih begini sayang nih ada ininya ada. Selalu menemukan kekurangan dari melihat orang lain gitu. Akhirnya aku menurunkan ego dengan cara apa? Dengan cara meminta pendapat dari orang-orang terdekat.
minta pendapat orang tua gimana mak, Pak setuju nggak kalau yang ini, Bapak Mama udah ya udah, kalau kamu suka ya udah gitu. Terus habis itu nanya ke guru-guru terdekat, Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki, aku minta tolong tuh dengan cara minta tolong mereka untuk istikharah, karena kalau aku sendiri yang istikharah pasti masih ada ego dalam diri gitu. Kadang-kadang subjektivitas itu masih bermain ya. Masih bermain banget gitu ya. Udah kita nyari sempurna nggak bakal ada. Dan jawaban yang bikin aku yakin ya jawaban dari Ustadz Abi Maki. Beliau mengatakan kalau cari yang sempurna nggak akan mungkin dapat, tapi insya Allah anak ini baik gitu. Jadi cuma bilang anak ini baik tapi nggak sempurna, dan kalau cari yang sempurna nggak bakal ada, tapi insya Allah dia baik. Nah itu aja satu kalimat yang membuat aku kayak ya udah maju aja aku, Bismillah gitu. Tapi semua yang dimintai bantuan ini pernah ketemu Mbak Jihan? Minta nama lengkap sama foto aja. Oh jadi nggak pernah interaksi langsung ya, termasuk orang tua Ustadz Syam juga orang tua nggak pernah ketemu. Nggak pernah, jadi pas ketemu pas yang hari akad. Oh iya, jadi belum pernah ada lamaran interaksi. aja video call doang. Iya. Oh alah. Yang ketemu langsung itu Ustadz Maulana. Iya.